Gelombang theta itu gelombang mau tidur, gelombang tidur gitu. Salat tahajud nggak? Enggak, saya Kristen. Oh, Kristen, salat tahajud, Pak. Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang. Salat tahajud itu sepertiga malam. Iya, 2/3. sepertiga malam. Iya kan? Harus tidur dulu. Ya. Nggak boleh nonton bola sampai jam supaya 2 relax gitu. gitu ya. Iya kan? Ya, ya. Nah, kenapa salat tahajud dilakukan harus tidur dulu? Karena ternyata kita mencari gelombang theta. Karena mau tidur dan bangun tidur, itu gelombang theta. Nah, gelombang theta itu adalah gelombang yang paling nyambung sama Tuhan, ceritanya gitu. Supaya kalau doa itu terkabul. So, our nabi-nabi kita dari dulu banget itu sudah mengerti ini. Cuman ini kok apa ya? Kalau zaman dulu kan nggak ada alatnya. Oh, ini theta, ini apa begitu kan. Nah, kalau sekarang terminologinya pun nggak ada. Nggak ada gitu. Ya. Ya, jadi hari ini udah paham. Oke, kita gabungin aja sekarang. Relaksasinya kita pasang, kemudian afirmasinya kita masukin pakai binaural, kita tembak gelombang theta sehingga itu nyambung, doanya nyampe. Untuk mencapai gelombang theta ini memang ada caranya. Di mana apa yang kita impikan, apa yang kita doakan lebih mudah terkabul karena secara penelitian itu mengubah otak bawah sadar kita untuk dapat mempercayai kalau kita bisa menggapai apa yang kita inginkan. Jadi afirmasi positif ini bisa masuk ke alam bawah sadar ketika kita bisa mencapai gelombang theta, di mana keyakinan-keyakinan kita yang selama ini kurang tepat dapat diperbaiki agar kita mendapat keberlimpahan. Brain Boost ini membantu untuk memasukkan afirmasi positif tentang keberlimpahan dengan pendekatan gelombang theta ini. Buruan cobain, bisa cek link di deskripsi di bawah ya. Dan biasanya juga berdoa ketika salat tahajud itu lebih cepat terkabulnya. Karena di sini juga ada peran gelombang theta yang dapat mempengaruhi alam bawah sadar kita. Simak penjelasan video dari Ustadz Adi Hidayat. Kita mulai tahap pertama dulu untuk merencanakan persiapan tahajudnya. Langsung diambil dari katanya tahajud. Asalnya dari kata apa? Ya, tahajud asalnya dari apa? Ya Allahu a'lam, ya. Gak usah ngarang ya. Baik. Nanti belajar namanya ilmu sorof. Ilmu sorof itu untuk mentasrif dari fasih. Qama yaqumu, jalasa yajlisu, ya akala yakulu, taba yatubu yutuban, ya. Fasbaka yu Facebooku bukan. Nah, ini dah. Tahajud, ya. Ini cepatnya tahajud. Dari kata tahajjada ya tahajjadu. Ini waktunya makin mepet, mau habis, tintanya pun makin tipis nih. Ya. Tahajjada ini. Tahajjada asalnya turunkan lagi dari kata hajada. Tambah ta di depannya. Tambah tasydid sebelum akhirnya. Ini. Ya. Tambah ta di depannya, tasydid sebelum akhirnya. Ini penting bahasan ini. Ya. Ini jadi satu materi yang kami bahas di disertasi. 30 juz kita kaji tentang keutamaan-keutamaan bahasa dalam Al-Quran. Langsung sini. Hajada asalnya adalah bangun setelah beristirahat terlebih dahulu. Singkatnya tidur dulu baru bangun. Jadi untuk tahajud itu didahului oleh tidur. Kalau tidak tidur, langsung misalnya begadang, malamnya menunaikan sholat, maka sifatnya tidak disifati dengan tahajud. Disifatinya dengan nama umum, namanya qiyamul lail. Jelas? Sholatnya disebut dengan sholatul lail. Karena itu tarawih, karena bisa dikerjakan setelah isya langsung, bisa dikerjakan tanpa tidur, bisa dikerjakan di malam hari, maka disifatinya dengan sifat lail, qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wah tisaban. Baik. Ini didahului dengan tidur dulu. Tidur aja walau sejenak. Ya, sifat ditidurkan dulu. Nah, setelah tidur, balik kemudian semua organ kita kembali dengan baik, siap-siap, Allah merefresh lagi. Bangun kita setelah tidur itu, maka disebut dengan hajada namanya. Jelas? Kalau kita ingin mengukur, pengen bangun di waktu tertentu. Misal, saya ingin bangunnya, kalau 1:30 terlalu awal, saya ingin 2:30 misalnya. 2:30.
Lalu target ini kita ukur, disiapkanlah berusaha untuk bangun. Berusaha. Pengen bangun betul jam 2:30 ini. Dan tantangannya tidak mudah. Gak mudah. Kadang-kadang kalau kita mau mulai di awal kan, ya belum tentu bisa bangun ya. Maka sesuatu yang tidak mudah butuh 2 kali lipat motivasinya, double namanya. Dan tidak mudah itu syiddah namanya. Dobelnya tasydid. Maka ditambah tak di depan untuk menunjukkan kesungguhan, ditambah tasydid sebelum akhir untuk menunjukkan perkara ini tidak mudah. Hajada, tambahkan tak, tambahkan tasydid sebelum akhir untuk menunjukkan bahwa bangun di malam hari itu tidak mudah dilakukan, butuh motivasi 2 kali lipat. Karena itu bersungguh-sungguhlah rencanakan untuk bangun, taknya itu. Jelas? Maka bangun 2:30, pasang alarm dari 1:30. Alarm kita susun menjadi 3 kebagian, 3 kali bunyi. Jam 1:30, jam 1:45, kemudian jam 2:15. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Ya kan? Betul kan? Ya, saya konfirmasi aja. Ya kan? Alarm kedua bersiap-siap untuk alarm ketiga. 1/3 sadar, belum 1/2 sadar. Makanya jaraknya saya agak panjangin dikit. Ya kan? Nah begitu ini sudah mulai ke alarm ketiga, warning, 15 menit lagi kalau saya nggak bangun terlambat. Ya, itulah tak. Serius, sungguh-sungguh. Mematikan alarm kedua, itulah tasydid. Memang nggak mudah. Ya, karena keistimewaannya banyak, 4. Kalau hadiahnya cuma power bank nggak akan begini. Cuman karena banyak keistimewaannya ditantang, nggak semua orang bisa bangun. Ya, kalau tidak semua orang itu bisa mengerjakannya, artinya pahalanya tidak biasa. Ya, sholli bil laili wan nasu niyam. Bangun malam sedangkan banyak orang masih tidur, kata Nabi, komennya begitu. Komen Nabi itu, makanya nggak mudah. Kalau semua orang mengerjakan bisa. Kenapa tarawih itu ringan? Karena banyak orang mengerjakan. Kenapa Ramadan ringan? Karena semua orang puasa yang beriman. Tapi ketika mengerjakan tahajud, apakah semua orang bangun malamnya? Belum tentu. Di rumah 5 orang, yang 4 mungkin tidur. Anda sendiri yang bangun, motivasi belum tentu ada. Ya, tahajud call-nya yang bunyi, tahajudnya enggak. Misal ya. Kenapa? Karena tidak mudah. Jelas?